Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Semoga para pendengar semua dimanapun berada juga senantiasa dijaga oleh Allah. Amin. Amin, amin. Semakin kuat kokoh iman. Amin. Semakin rindu kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allahumma Rabbal Alamin. Baik, Bu ya, adapun topik pagi ini mengenai pacaran, HTS, hubungan tanpa status. Ini pergaulan yang terjadi di remaja kita, anak muda kita. Ini bagaimana mengarahkan mereka, menggiring mereka, memberikan pemahaman agar mereka tidak melanggar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langsung dijelaskan aja, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Berbicara tentang pacaran atau hubungan tanpa status atau hubungan yang tidak sah. Sebelum kita belajar atau kita lanjutkan atau kita mulai, maka perlu yang kita hadirkan pada kesempatan ini adalah insyaf. Yuk kita mendengar dengan hati nurani, bukan hanya dengan syahwat dan akal kita. Artinya, siapapun dari kita yang saat ini lagi berpacaran sekalipun, ayo kita letakkan hawa nafsu kita menghadap dengan hati kita. Dan berpikir cerdas dengan akal kita. Akal dan hati yang dibimbing oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ingin mencari kemuliaan. Akan tapi seindah, sehebat, benar seperti apapun sebuah kenyataan, jika diterima oleh hati orang yang sombong, hati orang yang tidak insyaf, ia tidak akan bisa diterima. Jangankan sesuatu yang keluar dari lidah seorang hamba seperti kami, yang keluar dari mulut Nabi langsung pun ternyata ditolak oleh Abu Jahal dan orang yang semacamnya. Maka mari kita tata hati kita. Termasuk Anda yang barangkali saat ini juga berpacaran. Mari kita dengar ini semuanya. Kita harus tahu baik. Sekarang pertanyaannya, apakah yang pertama, mungkin ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah cinta itu dilarang atau tidak? Ini yang pertama. Yang kedua adalah, apakah pacaran itu? Yang kedua, kenapa kita dalam hadis Nabi dan juga firman Allah, kita harus menjaga mata kita, termasuk telinga, masalah qaddul basar. Ini harus kita fahamkan. Bahasanya kemudian setelah itu dari mana sebab zina? Ini yang keempat. Yang kelima adalah bolehkah kita menghayalkan lawan jenisnya misalnya? Nah, baik. Ini yang harus kita bahas tuntas. Nanti orang akan sadar jika kita bahas secara tuntas, dia akan sampai kepada kesimpulan, oh begitu. Kenapa ulama mengatakan pacaran adalah haram? Nah, yang mengatakan pacaran tidak haram, dia akan ditentang oleh hatinya sendiri karena dia paham hatinya. Baik, kita berbicara tentang cinta. Apakah cinta itu dilarang? Cinta bukan dilarang, bahkan cinta adalah yang sangat dihimbau dan dianjurkan. Yang dilarang adalah bermaksiat. Orang mencintai, mungkin seorang laki-laki jatuh cinta dalam bahasa kita. Akan tapi itu sebatas cinta, tidak boleh dilanjutkan dengan sesuatu yang lainnya. Sehingga dikatakan di saat orang itu mencintai, kok bisa dia menahan diri, maka saat itu adalah mulia daripada orang yang tidak mencintai lalu menahan diri. Nah, sampai digambarkan dalam sab'atun yudhillumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Nah, di saat ada satu orang dan ada 7 payung Allah yang akan diberikan kepada hamba-hamba Allah, yang di saat itu tidak ada payung lagi kecuali payung Allah, perlindungan khusus dari Allah di padang mahsyar di hari kiamat. Di situ disebutkan ada seorang laki-laki, baik kan, yang merindukan perzinaan, diajak zina oleh seorang yang cantik jelita. Dan dia punya pangkat dan punya harta, lihat. Kira-kira seperti apa? Kalau yang mengajak sempurna, akan tapi dia menolak. Lihat. Maka di saat itu mempunyai kemuliaan. Jadi yang namanya mencintai itu adalah wajar dan bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi bagaimana kita menyikapi cinta itu? Kalau tiba-tiba orang jatuh cinta, atau bahasa kita kagum dahululah. Kekaguman itu bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi kekaguman yang syar'i, ada standarnya. Dong, kagum kepada sesuatu yang tidak jelas adalah unik. Kita harus mengagumi mungkin sesuatu karena mungkin solehannya. Memang dia cantik satu sisi. Akan tapi setelah itu, setelah cantik apa yang harus kita lihat? Dan setelah itu apa yang harus kita lakukan? Bukan kita turuti dengan tindak lanjuti dengan hayalan, dengan kita memberikan muqaddimah perzinaan.
perzinaan. Tidak. Akan tapi jika ada seseorang ada kecenderungan, ketertarikan, maka dia melangkah menuju yang halal. Itu yang diinginkan. Akan tapi kalau dituruti dengan sesuatu yang haram, maka itu adalah haram. Maka itu. Jadi cinta bukan sesuatu yang terlarang. Bahkan disebutkan nih, bahkan dia katakan yang dikukuhkan di dalam kitab ulama, para ulama bahasanya kalau ada orang meninggal dunia gara-gara gandrung jatuh cinta, gandrung kalau orang jatuh cinta, mencintai seseorang, kemudian dia menjaga dari yang haram agar tidak terjerumus dari haram. Haram itu macam-macam, bukan saja zina, urusan hatinya tidak melintaskan di dalam hatinya bayangan dan hayalannya. Dia menjaga itu, setiap ingat dia tersakiti sampai dia matinya mati syahid. Nah ini akan kenapa? Dia telah menjaga, berjuang melawan hawa nafsunya. Padahal semestinya kalau dia mencintai, dia akan berusaha untuk mendekat, menggoda sampai dia mendapatkannya. Tapi tidak. Dia tahu dirinya mencintai. Justru karena dia mencintai, dia akan menghindar. Mulai dari tidak ingin melihatnya, mulai tidak ingin menyebut namanya. Takut apa? Terjerumus dalam dosa. Tapi cinta bukan dimusnahkan begitu saja, tapi dibarengi dengan permohonan dan doa kepada Allah serta usaha yang baik. Dengan doa istikharah, kalau memang dia pantas untuk kujadikan ya Allah. Dan dia menjaga, dan dia selalu mendekat kepada Allah karena dia cintanya cinta murni, suci, yang bagus, yang benar. Akan tapi kalau sudah tidak lanjut dengan sesuatu yang haram, maka itu adalah cinta yang palsu dan itu adalah kerusakan. Maka dari itu cinta adalah bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi lihat setelah cinta itu apa? Apakah cinta nanti ditunggangi oleh syahwat dan hawa nafsu? Dan ini yang banyak terjadi. Cinta sudah tidak murni lagi. Baik, itu yang pertama. Kemudian kita sudah jelas cinta bukan sesuatu yang terlarang, akan tapi bagaimana orang menyikapi cinta yang ada di dalam hatinya. Kemudian juga harus diketahui cinta itu sebabnya apa. Kalau orang mencintai karena dunia, bukan cinta itu. Karena cinta dunianya bukan cinta. Lihat, kalau orang mencintai karena pangkat, bukan cinta sebetulnya. Karena dia menginginkan pangkat. Hati-hati, cinta itu adalah sesuatu. Cinta kalau kita sederhanakan bahasanya adalah cinta itu bukan mengambil, cinta itu memberi. Kalau kita mencintai, tentu kita akan berkorban untuknya. Bukan kita jadikan dia korban untuk kita. Itu makna yang sederhana. Jadi kalau ada seorang laki-laki, misalnya Anda jatuh cinta kepada seorang wanita, apa yang ada di dalam hati Anda? Anda ada kecenderungan, tiba-tiba Anda mencintai. Maka karena Anda mencintai seseorang, maka yang ada di dalam hati Anda adalah usaha, perjuangan, bagaimana yang dicintai itu adalah nyaman, kesenangan, nyaman, dan seterusnya. Baik, ini cinta akan tuh. Akan tapi lihat, kalau ada seseorang mencintai karena pangkatnya, sebenarnya dia tidak cinta, dia hanya ingin dapatkan pangkatnya saja. Kalau pangkatnya hilang, kira-kira cinta ada atau tidak? Itulah yang sering disangka, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Itu kan cerita-cerita, dan itu bukan yang mustahil itu. Karena cinta tidak dibangun dengan ketulusan. Baik. Jadi cinta adalah ada, dan itu benar, asalkan cinta yang sesuai dengan syariat. Jadi cinta yang, maka kita harus tahu nanti itu babnya panjang. Siapa orang yang harus kita cintai? Lihat, jangan Anda menjatuhkan hati Anda pada cinta yang tidak benar. Maka ketahuilah, jangan sampai hati Anda dipanah oleh orang yang enggak benar, sehingga tiba-tiba tertarik dengan orang yang lainnya. Karena panah asmara, ya dia akan tergelepar, ya. Dia akan kebingungan. Bingung sana sini. Padahal tidak dengan cara yang salah. Kata cinta adalah sesuatu yang indah dan mulia, dan cinta akan membawa keindahan. Cinta adalah indah, cinta adalah untuk keindahan. Cinta indah menuju indah, diraih dengan cara yang indah. Di saat cinta itu keluar dari keindahan ini, maka itu bukan cinta. Misalnya apa? Ingin menjerumuskan calonnya itu di neraka, diajak berzina, itu bukan cinta lagi. Apapun pengakuannya, jika ada seorang laki-laki mengakui cinta kepada seseorang, tapi kok dia lebih mementingkan menjerumuskannya, itu sebetulnya dia ada cinta dia. Dia adalah syahwat. Baik, ini adalah syahwat. Baik, cinta. Kemudian pacaran itu apa? Kita harus tahu pacaran. Pacaran itu apakah sekedar orang saling mencintai? Coba, sekarang kita harus definisi lokal. Atau internasional. Sekarang apa yang dipahami manusia dengan pacaran? Zaman sekarang, lihat. Di negeri barat di sekarang ini, ada saling mencintai, pacaran. Bahasa kita adalah pacaran. Apakah bahasa ini diarabkan dengan istilah ta'aruf? Itu nggak penting masalah istilah. Biarpun istilah ta'aruf bahasa Arab, tapi istrinya ternyata adalah pacaran, ya haram. Jadi definisi pacaran saat ini adalah terpautnya dua hati, ya. Dan tidak hanya berpaut. Kalau berpautnya dua hati, siapa yang tahu? Nggak ada. Kenapa? Yang ditindaklanjuti dengan, ya kan? Penghambaan mata, telinga, kalimat kepada orang yang dicintai. Akhirnya apa? Matanya sudah mulai memandangnya, telinganya mendengar kalimatnya, lidahnya berucap untuknya, hatinya menghayalkannya. Lihat, itu cinta. Lihat, itu cinta. Itu pacaran, mohon maaf, itu pacaran. Ya. Tapi kalau orang mencintai karena Allah, lihat, mengingat saja akan dihilangkan, takut dia menghayalkan yang syahwat, yang haram. Tapi ini pacaran saat ini adalah berpautnya dua hati. Seseorang mencintai,
Ternyata menindaklanjuti cinta itu adalah dengan matanya untuk memandangnya, menikmati, untuk melihatnya, mulutnya untuk berucap indah merayunya, kemudian telinganya mendengar kalimat-kalimatnya, kemudian apa? Anggota tubuhnya tiba-tiba berkedar saat ingatnya, kemudian dan seterusnya itu. Nah, ini sampai hatinya kemudian menghayalkannya, seandainya aku di sampingmu, seandainya aku bersama. Berandai itu maksudnya apa? Kan menghayalkan, menghadirkan dia dalam khayalannya. Baik, itu adalah pacaran saat ini. Adakah selain ini? Coba dipahami. Wahai anak muda, wahai saudaraku, wahai adik-adikku yang kucintai. Apakah Anda punya definisi pacaran selain ini? Kalau Anda definisikan pacaran adalah saya saling mencintai, selesai. Tidak ada masalah, asalkan tidak ditindaklanjuti dengan itu. Karena memang kita pada dasarnya harus saling mencintai. Lihat. Tapi kalau sudah ditindaklanjuti dengan SMS, bangun malam alasannya untuk tahajud dan sholat, itu adalah iblis yang ngajari, bukan ilham malaikat itu, karena sudah mengarah kepada sesuatu yang tidak baik. Baik, baik, ini yang harus kita pahami. Ternyata pacaran adalah perpautnya hati yang ditindaklanjuti dengan mata, telinga, hidung dan seterusnya. Baik, adakah definisi pacaran selain ini? Wahai para ustadz yang mengatakan pacaran kok nggak boleh. Ada ustadz di saat mendengar kita mengatakan pacaran itu ekstrim, pacaran saja tidak boleh. Kan kita harus saling mencintai. Nah, ini kan ustadz kurang ajar, ini ustadz mengajari yang nggak tidak meletakkan pada tempat. Ternyata ustadznya juga pacaran, musibah lagi. Tidak pantas jadi ustadz saat seperti itu. Karena apa? Ini adalah muqaddimah zina yang harus kita pahami. Baik, setelah itu lihat kita tahu bahwa definisi pacaran adalah mencintainya seseorang yang ditindaklanjuti dengan matanya, dengan anggota tubuhnya itu, mulai dari matanya, telinganya, menikmati, lihat. Kemudian hatinya pun ternyata dibawa untuk menghayalkannya, mengingatkan. Jujur, adakah anak pacaran saat ini tidak mengingatnya? Jujur, nggak ada. Bahkan selalu mengatakan, aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau mandi, ingat kamu. Itu tidak malu-malu diungkapkan dalam lagu-lagu yang katanya begitu. Ini, subhanallah. Nah, kalau sudah pacaran semacam itu, adakah orang mengingkari kalau kalau dikatakan pacaran itu haram? Baik, kemudian kita akan bahas lagi. Kenapa Allah melarang membuka mata? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jaga matamu agar kau tidak jelatan melihat aurat, melihat aib, melihat aurat. Karena apa? Bukan masalah urusan mata, bukan. Mata dari mata turun ke hati, dari hati itu nanti akan berkembang menjadi hayalan-halayan, sehingga masuk bab zina di situ. Jadi bukan semata-mata karena mata. Nggak punya mata pun kalau pikirannya kemana-mana ya nggak boleh. Jadilah pacaran itu mengajari untuk ini. Bahkan kalau sudah pacaran itu apa? Oh, luar biasa istilahnya cinta itu ya syukkul julud qabla ya syukkul qulub qabla julud. Masuk ke hati nggak lewat kulit. Tiba-tiba di hati lebih bahaya lagi ini. Makanya jujur nih wahai adik-adikku yang aku cintai. Coba, ini maknanya apa? Kalau orang harus menjaga mata, dikhawatirkan hatinya rusak. Sekarang lihat, dia merusak dengan berpacar. Maksudnya kalau orang melihat, dari melihat, awas jangan kau lihat auratnya orang. Karena khawatir di saat matamu terpejam akan terlihat di hatimu. Sekarang pacaran sudah tidak melihat, berusaha untuk dihadirkan di hatinya. Ingat dia, lihat. Bayangkan, Muhammad yang diingat apa saja jujur kira-kira. Kalau seandainya kita jujur urusan pacaran, apa yang diingat hanya ilmunya saja? Oh tidak. Dia ingat bibirnya, diingat inginya, sampai mungkin lembutnya, seandainya. Bahkan berhayal kalau seandainya nanti jadi istriku, aku akan melakukan begini. Akankah setelah itu? Badal ghaddul basar. Menutup mata, membuka mata. Ini bukan hati. Kalau pacaran sudah main hati. Mata saja dilarang. Pendengaran, lihat, pendengaran harus kita jaga. Kita ada pendengaran. Jadi lihat, kenapa kita harus menjaga mata? Karena mata harus jaga, karena zina itu awalnya adalah an-nadrah. Daripada pandangan. Nabi Muhammad mengatakan nadrah itu, pandangan itu membahayakan. Jadi dari pandangan nanti akan dirasakan. Oh, cantiknya. Oh, gantengnya. Oh, mulai dari itu adalah cinta. Nah, dari cinta yang digabung dengan itu, pandangannya, akhirnya tahu orangnya begini, akhirnya terus terbayang-bayang, terngiang-ngiang. Nah itu awal cinta. Jadi kekotoran kita. Jadi mengarah kepada zina. Mungkin tidak sebelum melakukan zina, bagaimana di saat bangkit syahwat sendiri. Dan ini menuju zina. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, taqrabus zina. Baik. Sekarang adakah orang berpacaran kemudian tidak mengingat dengan hatinya? Waduh. Atau tidak menghayalkan, tidak bayangkannya? Ayo, wahai anak-anak muda, adik-adikku yang aku cintai. Lihat. Bunyi titit SMS saja sudah bikin gemeteran. Titit, Masya Allah, lihat.
Nah, ini adalah sesuatu. Kemudian kalimat-kalimatnya. Belum lagi kalau sudah di dalam itu di saat bicaranya normal saja. Di saat berpacaran yang katanya benar. Kami tidak macam-macam kok, lihat. Akan tapi bohong, wahai anak yang solehah, yang bajunya bagus, kerudungnya panjang, bajunya menutup aurat, akan tapi pacaran, lihat. Kelihatannya engkau khusyuk, akan tapi diam-diam hatimu selalu menghadirkannya, lihat. Sadar atau tidak? Padahal kalau ketemu kelihatannya tidak melihat dengan matanya. Allah. Tapi SMS-nya ayo. Apakah di SMS tidak ingat dia? Ada SMS ingat kucing? Ingat kemeong? Tidak, pasti mengingat dia dan segala apa yang ada pada dia. Lihat, ini harus jujur wahai adik-adikku ya, ini khususnya anak muda. Jadi dengan berpacaran ini kita menghadirkannya secara otomatis. Sementara kita dilarang untuk mengumbar mata kita, khawatir nanti hadir di hati kita. Sekarang malah kita undang di hati kita. Mohon maaf, jika ada seorang bangkit syahwatnya, begitu mudahnya untuk menghentikan syahwat. Jika syahwat itu datang begitu saja, dia cukup mengambil air wudhu, selesai. Atau keluar, pindah dari tempat ini, insya Allah syahwat itu sudah hilang. Tapi ketahuilah syahwat yang diundang, gimana bisa mengusirnya? Susah. Sehingga bisa melakukan, mohon maaf, dia memuaskan syahwatnya dengan sendirian di kamar, di tempat atau namanya yang sering kita dengar onani, masturbasi dan sebagainya. Dan di saat seperti itu apa yang dilakukan? Mohon maaf, seandainya seorang terjerumus dalam pacaran, kemudian dia melakukan masturbasi atau onani. Dan onani ada buah daripada syahwat. Kira-kira yang dihayalkan siapa? Apakah dia berhajat, mohon maaf, dia bersenggama dengan kucing atau binatang? Tidak. Pasti menghasilkan orang itu. Kan? Apakah ini tidak dikatakan sesuatu yang haram? Haram. Baik. Inilah jad. Ini proses baik. Jadi adik-adikku, yuk kita bicara, kita cerna. Kemudian sebab zina sudah tahu bahasa yang tadi kita sebut. Sebabnya adalah dari nazar, pandangan atau dari pendengaran. Ya. Mendengar, lihat kalimatnya, mula-mula belum tertarik, akan tapi dengar omongannya yang merdu, indah, syahdu, akhirnya tertarik. Kemudian itu kita masuk bab penghayalan tadi, lihat. Nah, lihat kalau sudah jelas semacam ini, siapa yang berani mengatakan bahasanya pacaran boleh? Allah tidak melarang zina secara langsung, akan tapi wala taqrabuz zina, jangan untuk mendekati perzinahan. Kemudian kita masuk bab lain, khulwah, berduaan, lihat. Berduaan adalah haram. Dikhawatirkan masuk bab zina, biarpun untuk mengajar Al-Quran. Karena di dalam berduaan itu akan mudah mereka untuk saling melihat auratnya. Allah. Berduaan, lihat. Dan sekarang kalau sudah pacaran, adalah pacaran rame-rame. Cari yang gelap-gelap. Berduaan, ngobrol. Biarpun kelihatannya takut, lihat. Akhirnya telepon. Telepon, lihat. Nanti kita masuk bab telepon. Telepon, lihat, Al-Quran melarang. Fala takhdu'na bil qawli fayatba'al ladzi fala takhdu'na bil qawli fayatba'al ladzina fi qalbi fala takhdu'na bil qawli. Wahai para wanita, jangan engkau lembutkan kalimatmu. Fayatba'al ladzi fi qalbihi maradun. Sehingga orang yang hatinya enggak benar akan menjadi tergoda. Baik. Ini apa? Para wanita itu kalau ngomong itu jangan sampai membuat omongan yang menjadikan fitnah, syahwat orang lain. Sekarang kira-kira kalau ada seorang anak gadis telepon dengan pacarnya, kira-kira omongannya dilembut-lembutkan atau deket-deket deh. Lembut-lembut kan, ada manjanya dan sebagainya. Loh, kalau sudah begitu, akankah kita berani setelah itu mengatakan halal, boleh pacaran? Baik, makanya ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Dan setelahnya Allah yang akan menjaga Anda semuanya. Tapi kebenaran harus disampaikan. Dan wahai anak-anak, adik-adikku yang saat ini terjerumus atau dalam masalah pacaran, Anda jangan diganggu perjalanan Anda menuju karir Anda dengan itu semuanya. Mohon maaf, sisi lain, pacaran itu boros waktu, boros uang. Boros waktu, lihat. Anda mau belajar, bunyi SMS titit, SMS lagi. Anda SMS kepada orang yang belum tentu jadi suami Anda. Belum tentu dia nginget Anda. Nah, wahai adik-adik putriku, jangan mau dibodohi. Bisa saja seorang laki-laki yang SMS kepada Anda itu sebenarnya SMS forward 5 orang dia SMS bareng, kalimatnya sama. Kangen kamu 5 orang. Jangan dibodohi ya, Anda. Tapi kalau orang punya iman, takut kepada Allah, lihat. Di saat mengatakan kepada Anda cinta, itu adalah insya Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini kemudian boros uang, lihat. Mulai dari nggak enak pakai baju itu saja, ngapel masa bajunya tetap ini nggak enak, maksain. Kemudian ngeluar uang, macam-macam, lihat. Jadi tidak ada perlunya untuk itu semuanya. Wahai adik-adikku, mari kita kembali kepada Allah. Dan lebih dari itu, lihat, belajarlah dari apa yang Anda saksikan di kiri kanan Anda. Terjadinya perzinaan di anak-anak sekolah. Apakah zina itu langsung serta-merta? Jujur. Tidak. Apakah, kamu mau tidak zina dengan aku? Nggak ada.
dengan mungkin dengan lirik-lirikan, senyum-senyuman, kemudian obrolan, kemudian janjian. Setelah itu mungkin pertemuan pertama adalah belum terjadi perzinahan. Mungkin berangkat dari naudzubillah hanya berpegang tangan. Setelah itu mungkin hanya dengan ciuman. Setelah itu apa yang terjadi? Lihat, disaksikan oleh iblis juga. Iblis tertawa tepuk tangan, sudah terjumus dalam zina, dan yang menjerumuskan para setan yang mendapatkan mahkota di kalangan para setan. Dari setan itu berlomba untuk menjadikan dalam zina. Baik adik-adikku yang cintai, itu adalah masalah pacaran. Jadi semakin jelas rasanya, pacaran sesuai dengan yang kita fahami adalah haram. Ada beristilah ta'aruf. Kami kan hanya ta'arufan untuk saling tahu. Untuk saling tahu tidak harus kita bertanya. Tidak harus Anda sendiri yang harus tahu. Anda kalau ingin tahu tentang keadaan seorang laki-laki, justru jangan Anda bertanya sendiri. Anda wahai adik putraku yang sangat aku cintai, jika Anda ingin tahu hakikatnya seorang wanita, jangan Anda bertanya. Kalau bertanya tidak bakal ngaku. Neng, kamu kalau tidur ngorok enggak? Enggak bakal. Kamu kutun enggak? Enggak bakal ngaku. Yo, Masya Allah. Kamu dengan ibumu baik enggak? Enggak akan ngomong enggak baik. Semua baik. Baik. Kayak bidadari sudah. Padahal Masya Allah. Ini saja ya yang bisa kami hadirkan di dalam masalah pacaran. Semoga Allah menjaga kita semua dan pecat ya. Jadi kerjalah karir Anda. Kalau Anda ingin bekerja belum waktunya menikah, konsen dalam bekerja dan ibadah. Kerja dan ibadah. Jika Anda masih menuntut ilmu, konsen dalam menuntut ilmu. Tapi kalau sudah pada waktunya, pikirkan. Jadi pikirkan sesuatu kalau sudah waktunya. Sekarang ada orang yang hanya orang bodoh saja yang memikirkan sesuatu belum waktunya. Sekarang belum punya toko. Iya. Sekarang berhayal nanti saya akan ketemu pelanggan. Ini nanti insya Allah saya duduk. Cara duduknya belajar. Nanti saya sambut nih. Nah, belum punya apa-apa tuh. Hayalannya macam-macam. Jadi menghayal saja. Jadi belum. Ini masih jauh. Masih jauh sekali. Jauh sekali hayal-hayal. Jadi sekarang yuk. Nah ini kita. Jadi jangan, kalau Anda belum waktunya menikah sekarang, jangan dibahas. Karena itu akan merusak hati Anda. Na'udzubillah. Sehingga mohon maaf, kita harus tahu, kita sadar bahwasanya sekarang banyak perzinahan. Di mana-mana Anda barangkali yang tidak berurusan dengan masyarakat seperti kami, mungkin Anda tidak banyak mendengar. Akan tapi lihat pengaduan-pengaduan yang datang ke telinga kami. Banyak perzinahan. Lihat, jujur setelah kita tanya pacaran atau tidak, tidak ada yang mengatakan tidak pacaran. Lihat, itu yang mengaku, itu yang bercerita. Yang tidak bercerita lebih banyak lagi. Naudzubillah. Baik, mari kita jaga hati kita, jaga anak-anak kita, dan hindari pacaran. Nikah yes, pacaran no. Nikah yes, pacaran no. Baik Bu ya, terima kasih atas keterangan yang disampaikan tadi. Subhanallah ya. Jadi intinya keinsafan nih yang perlu dibangun ya setelah kita. Memang fitrah seorang itu untuk mencintai aja. Iya, untuk mencintai lawan jenisnya. Iya, bagaimana menempatkan cinta yang benar ya. Betul. Dan tidak bermaksud. Baik, kita menyapa di line telepon yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan ibu yang ada di Cirebon. Dengan ibu yang ada di Cirebon. Baik, silahkan langsung bertanya kepada guru kita Bu Yahya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdalih agar tidak zina, maka nikahan dini itu dilakukannya. Iya. Tapi masing-masing pasangan itu belum siap atau belum punya bekal untuk mengarungi pernikahan tersebut. Iya. Halo? Iya, baik. Iya. Lanjut Ibu. Iya. Maka sering terjadi di dalam pernikahan itu atau kericuhan atau keributan. Karena masing-masing pasangan juga mungkin belum punya bekal atau belum mengerti. Belum siap, ya. Akhirnya punya cinta lain gitu. Iya. Nah, untuk kiat dari pernikahan dini itu yang belum punya bekal apa gitu. Baik. Agar tidak terjadi perceraian di pernikahan dini itu. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon kembali. Kami sapa karena cukup 2 penelpon, kami akan bagi 2 SMS, 2 Facebook dan Yahoo Messenger. Baik, kita menyapa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Ibu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sahbi. Suaranya agak keras lagi Ibu. Iya, ini. Dengan Ibu. Ingin masih juga. Ini dengan Ibu siapa di mana? Assalamualaikum Kang Ajay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Aan ini? Iya, Ibu Aan. Ini
Buya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan langsung bertanya. Mau tanya ini, waktu pengajian malam tuh, anak ibu kan nggak bisa datang. Jadi yang namanya ijazah atau itu. Tadi malam kan ngedengerinnya di radio, cuma radionya hilang-hilang terus. Jadi pengen tahu jawabannya itu, yang ada yang tanya masalah ijazah kan nggak bisa berangkat, tapi itu anak ibu. Ibu tinggal di mana? Tinggalnya di mana, Ibu? Ibu tinggal di Gunung Cirebon, Bu ya. Gunung. Kok bisa ya ke Gunung radionya tidak? Oh, streamingnya mungkin. Oh iya, apa Bu ya? Maaf, streamingnya. Iya. Terus yang kedua itu ibu kan ngerjakan sholat tuh kadang-kadang kesiangan gitu. Maksudnya pengen sholat malam kan bangunnya kadang-kadang jam 3:30 kan nggak keburu ya mandi jadi nyampe jam 4 kurang seperempat gitu. Jadi yang harus dikerjakan sholat malam tuh yang itu tuh apa? Yang didahulukan ya? Iya, yang didahulukan kan. Kalau jam 4 kurang itu kan waktunya udah pendek sekali. Terus misalkan ibu kan kerja bareng-bareng sama suami ya Bu ya. Masalah ini jualan, jadi kalau bangunnya malam misalkan 2:30 tuh ibu kan yang sholat malam gitu, bapak yang di dapur mengalah gitu. Tapi maksudnya tuh dapat enggak itu pahalanya, itu kasihan kan sama-sama bareng-bareng itu. Misalkan ibu ngerjakan sholat malam tuh pahalanya dapat enggak gitu. Suami itu gitu. Iya. Terus satu lagi nih Bu ya, kita kan di dapur terus. Jadi misalkan ada Buya tausiah terus kita ngedengerin terus belakangnya kan pasti ada doa-doa gitu. Kadang-kadang nggak sempat misalkan amin kan nggak bisa amin itu hanya kan harus diangkat ya. Terus baca Al-Fatihah itu harus ngusap muka gitu. Ya, terus ibu kan nggak bisa ngerjakan kayak gitu, soalnya lagi masuk terus. Jadi gimana hukumnya itu? Udah gitu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup doa penelpon saat ini, dan nanti kita akan bagi dengan SMS, Facebook, kemudian juga Yahoo Messenger. Pertanyaan yang pertama dari Ibu di Cirebon, masalah pernikahan dini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan dini dibutuhkan di saat terjadinya banyak fitnah di sebuah masyarakat, tersebarnya perzinaan atau hal-hal yang mengarah perzinaan, atau di saat terjadinya fitnah pada anak kita itu sendiri. Misalnya di saat mereka ada gandrung atau kecenderungan kepada lawan jenis yang mendesak. Nah, kalau anak kita nggak mikir apa-apa lalu kita nikahkan, ya nggak benar dong. Iya. Ini paham, harus dipahami makna itu. Jadi kalau kita sudah melihat anak kita butuh kepada pasangan lawan jenis, ketahuilah maka nikah dini adalah satu solusi yang sangat luar biasa. Iya. Baik. Banyak terjadinya mungkin, kalau Bapak Ibu menyebutkan banyak, sebetulnya perlu contoh. Mau nikah dini saja tidak banyak digalakkan di Indonesia, apalagi kita sebanyak ya. Jadi kalau ada pernikahan dini yang hancur dan tidak benar, itu bukan nikah dini yang salah. Jadi itu biasanya nikah dini yang terjadi karena sebab pacaran. Mungkin naudzubillah, duluan dan sebagainya. Bukan nikah dini dari sesuatu yang direncanakan. Iya. Nikah dini misalnya, dinikahkan dini bapaknya marah-marah. Nikah dini, ya kan? Setelah anaknya terjerumus ya. Iya. Misalnya sudah pacaran dan sebagainya. Gara-gara itu maka dinikahkan. Akhirnya tidak milih pasangannya lah. Karena tidak milih bagaimana bisa baik dan benar. Iya. Menikah dengan orang yang memacarinya misalnya. Karena nikah dini ini anjuran dari Buya dan sebagainya. Begitu misalnya. Iya. Jadi nikah dini yang direncanakan itu akan menghadirkan suatu kemuliaan. Indah. Direncanakan yang bagus. Jadi bukan nikah dini asal nikah dini. Kemudian direncanakan maksudnya pasangannya siapa. Kan begitu? Iya. Jadi anak kita mungkin umurnya masih 13, 14 tahun, atau 15 tahun misalnya. Iya. Maka di saat itu harus kita pacu hatinya. Kalau bagian sudah waktu menikah misalnya, anak sudah mulai gandrung dengan senang dengan laki-laki, atau mohon maaf ya, biarpun tidak sampai pacaran, tapi sudah sering baget syahwatnya. Dia mungkin dengan pengakuannya atau apa, dia pengen senang dengan laki-laki dan sebagainya. Tapi ketahuilah, itu hanya sebatas senang, tidak sampai derajat zina kan. Yeah. Tapi kalau dibiarkan, bisa saja masuk bab zina. Akan tapi diberi pengarahan. Ditanya dengan kejujuran, apakah kamu sudah ingin menikah? Nah, mungkin dia malu. Kalau nikah saya carikan orang yang soleh, orang baik. Baru dipahamkan makna kriteria seorang suami. Dikenalkan. Lalu kita seorang bapak yang mencarikan suami yang soleh, yang benar. Baru nanti ketemu.
Bukan asal teman sekolah SMP, baru SMP nikah. Ya kaput nih. Nah, jadi mungkin anak kita masih SMP dinikahkan dengan orang yang sudah dewasa pemikirannya. Dan dia bisa menghargai anak kita, menghormati anak kita. Jadi dipilih. Dan ini yang terjadi di kalangan orang-orang soleh. Lihat, anak-anaknya orang soleh menikah umur 13 tahun. Tapi lakinya adalah seorang soleh alim. Lihat, muncul dari ini anak yang soleh-solehah. Iya, iya. Nah, jadi bukan maksudnya nikah dini itu asal nikah ya. Salah. Yang menjadikan bermasalah asal nikahnya, bukan nikah dininya. Sebab nikah dini anjuran dari Nabi SAW. Biarpun pemerintah melarang, memang perintahnya bukan ini masalah urusan lain kita. Nikah dini. Coba karena gini Bu, kalau tidak kita beri solusi nikah dini, mau kita biarkan zina, pilihannya apa kira-kira bagi anak-anak itu ya? Jujur saja loh. Kalau memang dia sudah butuh kepada itu, kemudian tidak kita beri solusi yang benar, kira-kira akan kemana anak itu? Zina, Bu. Nah, na'udzubillah. Dan ini yang terjadi anak SMP. Ada seorang anak SMP datang, bapaknya datang ke sini, tiba-tiba hamil. Anak SMP kelas 1, bayangkan. Ada anak SMA kelas 1. Ada Masya Allah ya. Ini banyak kejadian begini. Kenapa itu semuanya terjadi? Karena memang orang menentang banyak. Uniknya orang tua. Nikah dini belum siap. Oh, kalau zina siap. Nikah dini belum siap kita. Berzina itu lebih menghinakan di dunia dan di akhirat. Bagaimana dikatakan belum siap? Dia berani berzina itu sudah siap artinya. Resiko kehamilan, resiko macam-macam dan sebagainya. Itu siap. Maka orang tua yuk kita cerdas. Ini ketahuilah wahai para orang tua. Orang tua yang memperlambat pernikahan putrinya atau putranya yang sehingga menjadikan sebab dia berzina, dia masuk neraka terlebih dahulu dan dia tidak akan ditolong oleh Allah. Nabi Muhammad sudah mendoakan, Allah masyquk man syaqqa ala ummati. Ya Allah, susahkan ibu-ibu kayak begitu yang merepotkan anaknya. Sudah anaknya butuh nikah malah ditunda. Selesai kuliah dulu nak, selesai cari kerjaan dulu. Sementara kebutuhannya itu mendesak sehingga anak itu mohon maaf zamannya zaman rusak, bukan kayak zaman dulu. Mau ketemu orang itu jauh, misalnya dari Kadipaten jalan jauh. Sekarang lihat mulai dari telepon, dari terus komunikasi, lihat naik angkot gampang bisa melakukan zina. Zinanya seorang anak, ibunya masuk neraka terlebih dahulu. Hati-hati wahai para ibu, tolong jaga putra-putri Anda. Dan kemudian ini juga pendidikan buat semuanya. Kalau Anda sudah melihat putri Anda atau putra Anda sudah mulai senang kepada lawan jenis, maka Anda ajak komunikasi yang baik. Artinya apa? Kalau Anda tahan, jangan, dia akan protes. Akan tapi jika Anda arahkan, maka dia akan mengikuti. Ini adalah modelnya manusia. Manusia itu biasanya ada mangkang kalau ditahan. Akan tapi bisa diarahkan, dia akan ke bawah. Maksudnya begini, bagaimana diarahkan? Jika Anda, wahai para ibu, melihat putri Anda sudah, mohon maaf ya, mungkin sisirannya kelama-lama, kalau dandan ini mulai itu, maka Anda mulai dandan, mulai seneng, pokoknya tampak bahasanya dia mulai seneng lawan jenis. Maka Anda ajak komunikasi. Komunikasinya apa? Komunikasinya Anda ajak bicara tentang kriteria calon pasangannya. Dia akan menolak, mungkin mama masih kecil. Anda jangan mengatakan, Anda jangan percaya dengan orang masih kecil. Dia memang ngomong masih kecil, tapi ternyata pikirannya sudah pikirannya orang dewasa sekarang. Dedek enggak ngerti, Dedek masih kecil. Cuman ama Umi tuh pengen nanti kalau Dedek mau nikah harus dapat laki-laki begini. Apa dengar enggak apa-apa. Yang mau enggak? Yang soleh, yang bisa menghormatimu, menghargaimu, enggak ganggu dan enggak mau macari kamu. Kalau ada laki-laki macari kamu, pasti dia adalah orang busuk. Nah, begitu kan ditanamkan makna ini. Jadi anak itu langsung paham. Jadi ke depan, siapa yang boleh melamarnya? Hanya orang yang masuk kriteria. Setiap kali kalau disebutkan, sehingga di benak otaknya itu ada. Laki-laki yang harus bersamaku, nanti siapa? Tidak akan tergoda di tengah jalan ada laki-laki aku padamu, aku cinta padamu. Kurang ajar, benar. Dia akan ngomong gitu. Karena ini kesalahan orang tua komunikasi tidak pernah. Karena sibuk cari duit di sana. Mungkin ustadznya sibuk dakwah di sana. Tidak pernah buka komunikasi kepada anaknya. Akhirnya sang anak yang sudah mulai akil balik senang dengan pasangan, komunikasi dengan temannya. Akhirnya temannya ngomong, dia titip salam padamu. Mulai. Akhirnya masuk ini. Jadi tolong wahai para orang tua, Anda punya kewajiban. Bukan hanya Anda melahirkan, ngasih makan. Itu saja akan tapi mendidik dari sisi ini adalah penting. Jadi kita ada silsilah pendidikan. Wahai ibu, mendidik anak sebelum lahir, mendidik anak saat lahir, mendidik anak setelah lahir, mendidik anak mulai berbicara, mendidik anak mulai akil balik, mendidik anak di saat melanggar. Ada lagi nanti semuanya harus mendidik. Saat melanggar pun kadang-kadang kita salah, sudah anak itu jatuh ditimpakan tangga lagi. Musibah kadang-kadang kita, anak itu gak benar kita masukkan ke jerusalem lagi. Gara-gara kita memberi solusi sang salah karena kita tidak punya ilmu pendidikan yang benar. Allah alam bisawab. Jadi harus cerdas saja, jadi orang tua harus benar cerdas memantau anaknya. Betul sekali. Baik, pertanyaan kedua dari Ibu Aan ya. Waktu pengajian malam, anaknya tidak bisa hadir. Baik, masalah ijazah, ibu mendapatkan ijazah. Yang di rumah putri ibu mendapatkan ijazah biarpun tidak hadir, insyaAllah. Karena hadirnya baik. Di ijazahnya diberikan kepada yang hadir dan yang tidak hadir. Yang biasa hadir majelis, insyaAllah dapat. Karena ijazah diserahkan. Jadi macam-macam ijazah, ada yang langsung, ada yang melalui buku, ada yang melalui pesan. Boleh, ijazah ibu amalkan saja. Ijazah Thariqah Alawiyah.
Kalau memang Anda ingin dari dia di Majelis Al-Bajaz ini mendapatkan ijazah itu semuanya. Iya. Baik. Terus yang kedua mengerjakan sholat malam Bu ya, bagaimana? Baik, Masya Allah, ibu yang baik, subhanallah. Suami istri harus seperti itu, tolong menolong dalam kebaikannya. Ini adalah keindahan sebelum keindahan di akhirat. Semoga banyak orang seperti ibu dan bapak ini. Jadi sekarang banyak ini. Itu masalah berat bisa bertahajud bersama. Akan tapi perlu dibagi. Ibu kalau bangun jam 4 berarti ada waktu setengah jam. Maka ambillah waktu sholat yang paling penting adalah sholat tahajudnya, kemudian sholat hajatnya, kemudian sholat istikharahnya, kemudian sholat witirnya. Itu utamakan. Ibu sholat hajat 2 rakaat. Tahajud 2 rakaat. Hajatnya 2 rakaat. Ya. Istikharahnya 2 rakaat. Witirnya 3 rakaat. 2 sama 1. Ini. Kalau Anda masih cukup dengan waktu. Kalau ternyata mepet, Anda ngambil 5 rakaat saja misalnya. Mepet ya. 2 rakaat ada dengan niat tahajud, hajat, istikharah. Kemudian 3-nya adalah witir. Bisa. Nah, adapun ibu bapak, jangan sampai bapak tidak mendapatkan kemuliaan. Bapak mendapatkan kemuliaan yang di rumah. Cuman tolonglah. Diberi kesempatan bapak untuk ngambil 5 rakaat saja. Kalau memang yang paling penting di urusan dapur adalah suami Anda. Jadi bapak sholat dulu sebentar. 15 menit juga ada. 5 menit cukup misalnya 2 sama 3. Setelah itu bapaknya potong-potong masak dengan ibu lalu sholat ibadah. Tidak apa-apa. Tapi bapaknya tolong ajari. Sholawatan, zikir kepada Allah sambil dia motong-motong. Dia mendapatkan kemuliaan. Apalagi, mohon maaf siapapun yang bekerja di tengah malam. Itu sebenarnya Anda untung. Bekerja di pasar. Kami temukan di Sumber ada orang bekerja berangkat mulai dari jam 2 malam. Jam 3 malam. Itu sebenarnya tinggal niatnya saja yang diangkat. Niat bangun malam. Sebelum berangkat lakukan sholat di rumah hanya 5 rakaat tadi. 2 rakaat untuk hajat, tahajud, istikharah. 3 rakaat adalah witir. Setelah itu Anda sambil jaga sayur sambil zikir kepada Allah. Dan itu yang mendapatkan kabar gembira yang diseru oleh Allah. Mana yang minta maaf akan aku ampuni. Mana yang minta rizki akan aku kasih. Jangan bengong ngomong gak karu-karuan mumpung tengah malam. Jadi tidak harus Anda melakukan sholat. Anda berzikir dalam itu bisa Anda mendapatkan keutamaan bangun malam. Baik. Cuman sebaik-baik ibadah memang sholat waktu itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiganya Bu ya, ketika mendengarkan pengajian kemudian baik, boleh tidak apa-apa. Jadi sebisa mungkin. Memang sebaiknya segala sesuatu itu adab. Tata keramanya berdoa menghadap ke kiblat dengan mengangkat tangan, ya kan? Kemudian setelah itu ditutup dengan mengusap ke muka. Itu kalau memang mungkin. Jika Anda tidak mungkin, Anda menghadap kemanapun boleh. Dan membaca Fatihah setelah itu tidak mengusap muka pun boleh. Karena itu semuanya sunnah. Hanya masalah adab dan tata krama saja. Jika Anda mungkin ya duduk. Akan tapi Anda sambil bekerja bagaimana? Mungkin Anda sambil nyuapin anak dan sebagainya. Lakukan itu semuanya. Sambil dengar. Luar biasa. Sambil mendengar doa. Dan itu insya Allah juga mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, terima kasih. Atas jawabannya kita beralih ke SMS. Silakan Kang Ozi, ini langsung disapa di SMS yang sudah bergabung. Dari SMS 0534, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, bagaimana cara mencari jodoh yang sesuai dengan syariat? Dan jika kita selalu menutup rasa suka kita dengan laki-laki dan tidak pernah tahu akhirnya tidak ada yang berani melamar, gimana Bu ya? Seorang wanita, itu sering pertanyaan dan itu adalah bisikan setan. Apa yang Anda sampaikan, mohon maaf, karena kami cinta kepada Anda yang bertanya. Bisikan setan itu seperti itu. Kalau kamu diam tok di rumah, nanti siapa yang melamarmu? Banyak orang yang setiap harinya pacaran sampai 50 tahun tidak nikah-nikah ada kok. Kurang apa dia? Peliharaan melakukan zina sana sini juga tidak nikah. Urusan memberi jodoh itu Allah. Nah, akan tapi Anda mengadulah kepada Allah. Baik. Nanti kalau diem tok sama memendam rasa nanti gak ada yang melamar. Itu juga bisikan iblis yang kedua. Memendam rasa adalah kemuliaan. Kalau masalah nikah, melamar tanpa harus urusan rasa-rasa. Jadi Anda kalau Anda pengen mendapatkan pasangan yang baik dan mulia, Anda lihat hakikatnya seseorang. Bukan Anda cintai seseorang. Sebab kalau sudah mencintai, Anda tidak bisa nyeleksi. Sebab hitam jadi putih. Gula Jawa rasa coklat. Itu musibah. Anda nggak memilih lagi. Jadi kalau Anda pengen menikah dengan seseorang, misalnya, Anda seorang laki-laki atau wanita, kita tak tahu. Kalau Anda seorang laki-laki, lihat, wanita itu adalah jangan cinta dulu dong. Kalau Anda cinta dulu nggak milih. Istikharah pun terlihat dia tok. Istikharah dia tok. Doanya doa masa pada Allah mestinya. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku maka jadikan istriku. Kalau tidak jauhkan. Nggak bisa ngomong itu. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku jadikan istri. Kalau tidak baik jadikan baik ya Allah. Jadi padahal istikharah itu serah. Kalau tidak baik jauhkan ya Allah dariku. Nah, ini jadi di saat Anda belum jatuh cinta, maka saat itu Anda pikir dia. Atau bukan mikir, maksudnya Anda tanya keadaan dia. Dan Anda normal, Anda ketemu dia nyantai. Gak ada nyentuh, hanya sekitar lihat. Atau bertanya, Anda normal. Tapi kalau sudah Anda mendahulukan cinta, lihat.
Anda akan tutup mata. Bahkan mungkin tidak mau lagi tahu tentang keadaannya. Jadi cerita ke orang tua pun akhirnya berbohong dan berdusta. Baik, caranya mengambil pasangan yang benar adalah kalau memang Anda termasuk wanita yang mulia yang tidak mau berurusan dengan pacaran dan sebagainya, lalu Anda bertanya, lalu siapa yang melamar Anda? Ini kesalahan di dalam orang mencari pasangan. Ketahuilah, wanita tidak harus dilamar. Akan tapi wanita bisa melamar. Akan tapi itulah Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidah Khadijatul Kubra dan juga Sayyidah Hafsah adalah mendapatkan Rasulullah adalah karena kecerdasan orang tuanya. Sayyidah Khadijah ini wanita cerdas, paling cerdas zaman itu, dunia dan akhirat. Dia ngerti ada seorang soleh, seorang baik namanya Muhammad. Waktu itu Nabi belum diangkat jadi Nabi. Akhlaknya yang mulia, jujur dan sebagainya. Lihat, orang Mekah semuanya tertinggal dengan kecerdasan Khadijah. Saya tidak boleh macam-macam dengan Nabi Muhammad ini. Waktu itu belum jadi Nabi. Ini orang hebat. Ini orang dari segi fisik ganteng, dari segi kesolehan, soleh, jujur dan sebagainya. Sebelum diambil orang, aku kirim keluargaku, Khadijah. Sayyidah Khadijah mengirim keluarganya untuk melamar Rasulullah. Untuk bertanya Rasulullah. Subhanallah, Allah menggerakkan hati semuanya keluarga Nabi. Akhirnya menjadi Nabilah menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadi, tapi dengan cara yang mulia, bukan pamer. Hei, kamu mau nikah dengan aku? Itu orang bermanu. Akhirnya apa? Anda kirim orang soleh. Anda tanya orang soleh untuk menyambungkan. Tapi Anda harus berpacaran. Setelah Anda tahu itu orang soleh, jangan setelah senang baru dicari. Anda melihat itu orang soleh di kampung Anda. Anda tahu orang soleh di sebuah majlis. Anda tahu dia orang baik. Baru setelah itu Anda melangkah menuju ke sana. Dengan cara yang mulia, bukan berpacaran. Ketahuilah di kalangan orang soleh, kalau Anda mau dipacari, Anda rendah saat itu. Misalnya Anda ada kelompok laki-laki soleh. Laki-laki baik. Dia punya prinsip bahasanya apa? Saya tidak akan berpacaran. Tak taunya Anda mengucapkan aku padamu dan aku cinta padamu. Apa katanya? Ini perempuan murah dan rendahan. Dan kalau memang Anda mengucapkan cinta kok langsung disambut, berarti satu martabat dengan Anda. Sama-sama rendah. Akan tapi Anda kalau memang merasa bahasanya Anda punya hati rasa cinta, Anda muliakan diri Anda. Carilah pasangan dengan mulia. Anda cari dengan kemuliaannya, dengan cara mulia itu tadi. Jadi Anda dapat melamar melalui orang tua Anda, atau Anda melalui kiai terhormat, sampaikan. Kalau tidak diterima, alhamdulillah aku belum mencintainya. Kan enak. Daripada sudah mencintainya, taunya orang tuanya nggak setuju, nangis bangkang ke orang tua. Alhamdulillah, kok ditolak sebelum aku cinta. Pindah satu lain lagi gampang. Lihat, begitu merusaknya namanya pacaran. Pacaran itu menjadikan orang durhaka ke guru, durhaka ke orang tua. Durhaka ke guru menjadikan ilmu nggak manfaat, durhaka ke orang tua menjadikan hidup tidak berberkah. Lihat, tidak ada baiknya pacaran, sudahlah. Kalau sudah pacaran, lihat mama aku kalau tidak dengan dia nggak mau. Mending nggak usah nikah, ini kurang ajar ini. Ya aja, nggak nikah kan sudah. Baik. Baik, Buya, terima kasih atas jawabannya, dan berikutnya di SMS kembali. Baik. Ini penting sekali di 7834. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi washabihi. Buya, saya mau bertanya, apa peranan atau kewajiban orang tua dalam menjaga anak-anaknya supaya tidak pacaran, dan juga sudah terlanjur anaknya berpacaran, itu bagaimana cara menyikapinya itu, Bu ya? Kalau perannya nomor satu, gak ada lagi. Siapa lagi yang menjaga keluarga bapak ibunya? Iya. Makanya anak itu memang nikmat, tapi harus kita ketahui anak adalah amanat. Jadi kalau ada orang tidak punya anak, dia tidak akan masuk neraka gara-gara anak, wahai para orang tua. Iya. Kalau ada orang gak punya anak, dia tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Tapi kalau punya anak, hati-hati, bisa neraka gara-gara anak kita. Maka dari itu, wahai para orang tua, jaga anak kita. Mungkin yang bertanya adalah, baru dengar ceramah hari ini, sehingga selama ini anakku tidak pernah aku didik yang benar. Atau mungkin bahkan saat ini ada orang tua itu yang jerumuskan anaknya. Nak, kamu sudah 17 tahun kok belum punya pacar. Pacarmu siapa sih? Itu loh nih. Orang tua yang tidak punya akal itu sebetulnya. Anaknya sudah jadi perempuan, murahan. Bahkan kalau ada laki-laki baik katanya menurut, anakku ada di Bandung, lihat nomor teleponnya, nanti main ke sana ya, kunjungi ya. Ini aku titip hadiah untuknya ya. Titipkan anak laki-laki, awas ya. Akan dicuri nanti itu hatinya. Akhirnya menjadilah anak wanita murahan. Ini baik. Apa yang tadi? Gimana? Sebentar. Upaya itu ada. Anda menjadi apa? Peran Anda penting. Peran orang tua sangat penting. Ketahuilah, rusaknya anak orang tua yang tanggung. Kalau memang orang tua tidak mendidik. Tapi kalau kita sudah didik dengan cara yang benar, maka ketahuilah itu urusannya dia. Kalau sudah baik, Anda mendidik yang benar, Anda sambungkan ke orang yang benar, Anda sering ajak komunikasi. Baik, kalaupun Anda hanya menasihati, sudah terlanjur pacaran kok Anda nasihati tok, belum beres, Anda masih dituntut
tuntut di hadapan Allah. Yang pertama, jika anak sudah terlanjur seperti itu, Anda banyak istighfar kepada Allah karena Anda trader atas nikmat Allah. Kemudian yang kedua, ambil anak itu dengan komunikasi yang baik. Sebab mohon maaf, namanya panah asmara. Kalau sudah nancep, ditarik itu salah, nyari nancep lagi. Jadi kalau ada anak itu sudah terlanjur gandrung, kalau kita caci maki pasangannya, dia akan membela perang sama kita. Akan tapi lihat, kalau sudah ada anak terlanjur jatuh cinta, senang kepada pacarnya yang sebetulnya tidak pantas untuk menjadi pasangannya, maka tarik dengan halus. Kita ajari komunikasi yang baik. Kita tanamkan makna kriteria yang baik. Tanpa harus disinggung pasangannya, pacarnya. Sebab apa? Kalau sudah orang cinta tuh membela mau mati-matian. Bapak ibunya pun dilawan. Sehingga kita berikan pemahaman, wawasan tentang pernikahan, wawasan tentang keindahan, wawasan tentang cinta, wawasan. Nah ini, dia akan berpikir, suamiku nggak, calonku itu, pacarku nggak pantas jadi itu. Dan juga kita tanamkan rasa takut kepada Allah agar tidak masuk bab zina. Dan mungkin ia akan menjadi paham bahasanya yang mengarah kepada perzinahan adalah dosa. Tiba-tiba kalau dipegang tangannya oleh sang pacar laki-laki itu, dia secara otomatis bisa langsung benci kepada orang tersebut. Karena apa? Laki-laki itu, laki-laki yang aku cintai ternyata murahan, rendah, ternyata megang-megang tanganku. Nah, baik. Jadi dia punya pemahaman. Jadi kewajiban Anda harus Anda dekatkan dengan mulia, lembaga pendidikan, pesantren dan sebagainya. Anda bawakan ke orang-orang soleh agar dia punya pemahaman makna ini, agar dia terjauh daripada kehinaan di zina. Baik Bu ya, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali pertanyaan di Yahoo Messenger dan Facebook. Banyak yang sudah bertanya, namun kami harus break terlebih dahulu. Sahabatku, tetap bersama Radio Inspirasi. Sudah tadi jangan pindahkan channel Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau bertanya masalah kholwat. Bagaimana hukumnya? Ojek, kholwat. Bagaimana hukumnya ojek yang tidak semahram? Bagaimana hukumnya ojek yang tidak semahram? Begitu juga seumpama supir angkotnya laki-laki sendiri, sedangkan penumpangnya seorang perempuan saja. Kemudian bagaimana juga kalau di satu masjid atau musola yang imamnya laki-laki, sedangkan makmumnya hanya satu perempuan, yang mereka berdua bukan mahram dan tidak ada yang lain lagi, sedangkan mereka melakukannya tidak sengaja karena jamaah yang lain tidak kunjung datang sampai selesai wirid. Itu bagaimana Bu ya? Mohon jawabannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita harus tahu masalah khalwah. Khalwah adalah berduaannya seseorang, berduaan laki dengan perempuan yang lawan jenis, laki perempuan yang bukan mahramnya. Itu baru disebut sebagai khalwah. Yang haram biarpun untuk mengajar Al-Qur'an. Dan ukuran khalwah itu seperti apa? Di saat memungkinkan dia itu dengan berduaan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Mungkin bisa pegang-pegang, nggak ada yang tahu. Sehingga mengarahkan pandangannya itu dengan sebebas-bebasnya. Maka itu masuk bab khalwah yang haram. Jadi ukuran khalwah itu seperti apa? Dianggap khalwah berduaan laki dengan perempuan yang diharamkan adalah jika seandainya dia ingin melakukan sesuatu yang haram, di saat itu dia bisa itu. Baik, itu adalah khalwah. Baik. Termasuk di dalam musola, kalau hanya berduaan, kira-kira bisa enggak kalau berciuman di situ? Mungkin atau tidak? Mungkin. Berduaan, musola nggak ada orang lagi. Oh iya, mungkin Bu ya. Mungkin. Di dalam mobil? Mungkin sekali. Jadi intinya begitu. Jadi sesuatu yang mengarah kepada pengharam. Karena diharamkan khalwah berduaan karena mengarah kepada berzinaan atau muqaddimah zina. Itu kaidahnya sebetulnya, sederhananya. Adapun masalah ikhtilat bercampur itu nanti berbeda, kita harus paham. Kalau ada laki dengan perempuan berkumpul itu tidak haram jika memenuhi syarat. Yang pertama adalah semuanya sama-sama menutup aurat. Yang kedua, semua sama-sama menjaga mata. Yang ketiga, tempatnya terhormat. Tempatnya terhormat, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah yang dibicarakan sesuatu yang terhormat. Yang kelima, tidak dempet-dempetan. Maka jika ini terwujud maka tidak haram. Misalnya di tempat musola itu ada musyawarah laki-laki dengan perempuan, tidak ada masalah. Nah, sekarang mohon maaf, orang ngojek tidak mungkin melakukan zina di atas motor kan? Iya kan? Iya. Akan tapi dempetan atau tidak? Dempetan. Maka di sisi itulah yang menjadi tidak diperkenankan. Jadi kalau nggak ada orang ngojek misalnya bisa, hampir tidak. Kalau coel-coel tengah jalan ya ketahuan orang kan, ibaratnya begitu. Jadi, akan tapi yang menjadi haram bukan karena berduanya, karena tidak disebut sebagai khalwah, akan tapi disebut sebagai berdempetan, berkumpulnya laki dengan perempuan yang
Yang di situ tempe. Karena berdempetan itu sendiri adalah termasuk bab yang haram. Jadi itu beda. Jadi mengojek dengan menempel adalah haram. Dan wahai saudaraku yang Anda tukang ojek, ketahuilah, jika Anda menjaga yang haram, maka Allah akan memberikan yang halal. Dan wahai adik putriku, jika Anda menghindar dari mengojek semacam itu, lihat, Allah akan menolong, mengirim suami yang bakal menjemput Anda setiap saat. Cuman permasalahan yang kita tuh melanggar. Alasannya pas susah, gak ada ini, maka tidak ditolong oleh Allah. Sehingga tiap hari ngojek melanggar terus. Dan yang tukang ojek pun lalu marah dengan ustaz. Oh gini aja ngojek kok haram. Nah, karena Anda begitu maka jadi tukang ojek selamanya. Musibah. Jadi Anda sadari bahasanya ini haram kalau Anda dengan perempuan misalnya. Karena apa? Berdempetan itu. Tidak bisa dipungkiri masalah ini. Dempetan. Makanya apalagi hadir pengajian ke Al-Bahjah. Kalau yang mahram nggak usah datang adik-adikku. Jika yang membonceng Anda adalah bukan orang mahramnya. Kecuali kisah darurat. Ya. Kisah darurat apa? Anda seorang ojek dan Anda sudah menghindar dari wanita. Tak tanya ada perempuan terhormat di situ. Nggak ada lagi yang bisa menolong mau jalan kaki lebih bahaya. Anda antarkan secepatnya sambil minta ampun kepada Allah biarpun itu dosa. Tapi kalau dia berjalan dengan alasan mohon maaf saya tidak mau ngojek, maka naik naik becak lebih aman daripada naik ojek dari sisi tidak dempetan kan naik becak ya. Nah ini baik. Jadi kalau Anda misalnya ngojek termasuk mohon maaf, mungkin Anda seorang laki-laki mau bonceng perempuan, menjadi bisa, kenapa di saat misalnya ada orang sakit, minta diantarkan ke rumah darurat. Tidak ada lagi yang terkena Anda bonceng sepeda motor ya. Tapi kalau mau pengajian, pengajian Al-Bahjah ya, laki perempuan bonceng kan. Kadang-kadang diizin ke sama mamanya. Sebab kalau sudah isian pengajian, mau kajian ke Buya. Nah, nggak ada ibu, jangan diizinkan putri Anda disebut laki-laki untuk pengajian ke Buya. Ini jadi, itulah wahai para penanya yang dimuliakan oleh Allah. Ini penting ya. Jadi mohon maaf, wahai para ojek, tukang ojek yang mendengar suara ini, langsung hadirkan niat kepada Allah. Aku hanya ingin mendapat yang halal, tidak mau yang haram. Kemudian setelah itu, insya Allah Allah akan buka rezeki kepada Anda. Dan Anda wahai wanita-wanita yang selama ini ngojek terus kesana kemari, niatnya ya Allah, aku ingin menghindar dari ini semua ya Allah. Insya Allah Allah akan mengirim kepada Anda sesuatu yang halal dan lebih indah bagi Anda. Permasalahannya adalah kita menyerah dengan dosa, sehingga Allah tidak tolong kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang jujur, banyak tidak perempuan yang sekarang diantar jemput sama suaminya? Banyak. Atau diantar jemput oleh anaknya? Banyak. Nah itu ditolong oleh Allah. Allah bisa tidak menolong Anda yang setiap hari ngojek? Bisa. Pasti bisa. Nah, makanya jadi kembalikan kepada Allah. Cari untuk kembali itu yang pertama adalah meyakini kalau ini adalah tidak benar, kalau hanya dempet-dempetan semacam itu. Terus sekarang fenomena sekarang yang terjadi banyak terjadi pelecehan yang terjadi, mohon maaf, di atas angkot. Nah itu kan semuanya sudah mengatur. Di Jakarta kan pernah dilarang. Banyak terjadi. Makanya sama kasusnya karena berduaan. Itu sudah pokoknya sudah syariat Nabi Muhammad sudah dijamin. Maka hukumnya kalau Anda berduaan, gimana saya naik angkot tiba-tiba terakhir habis gitu. Ini makanya mungkin saat itu Anda harus minta ampun kepada Allah agar dijaga oleh Allah. Tapi bercita-citalah nanti. Makanya kalau bepergian wanita kalau bisa ditemani laki-laki. Lihat angkotnya ramai atau tidak. Kalau ramai Anda masuk angkot bareng-bareng dan sebagainya. Kalau sudah berdoaan, mohon maaf Anda minta diturunkan tempat yang ramai, biar tidak berdoaan dengan sopirnya. Nah, ini saja. Ketahuilah, takutlah kepada Allah. Allah akan memberkati. Allah akan menjadikan hidup kita indah dan berkah. Allah alam bisawab. Baik, Pia. Terima kasih atas jawabannya. Dan satu di Facebook kembali, nanti kita beralih ke dua Yahoo Messenger yang sudah menanti dijawab ini. Jawab semua di rekan-rekan yang ada di Bogor. Baik, satu pertanyaan di Facebook ada Kang Tasdikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Buya, mohon maaf, bagaimana cara mengingatkan seorang yang kami kenal di sini adalah seorang yang punya pengaruh, atau Ustadz. Satu dia duda, sekarang lagi pendekatan dengan seorang janda, dengan sering menemui dia dan sering mengajak jalan-jalan berdua. Mohon diberi cara buat kami menyampaikannya dengan santun, biar mengingatkannya. Yang pertama, tidak pantas. Murid saja tidak pantas, apalagi Ustaz. Mohon maaf jika ada Ustaz yang mendengar. Murid saja tidak pantas, apalagi Ustaz. Karena di dunia ilmu agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau murid ada, kalau orang awam melakukan itu adalah dosa. Kalau santri adalah lebih dosa. Kalau Ustaz lebih dosa lagi. Jadi tidak semestinya, apalagi berjalan-jalan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz modern ini. Ustaz Masya Allah. Kalau ada Ustaz macam itu, pertama ibu doain yang. Kemudian setelah ibu doain, ingatkan cara benar. Suruh cepat menikah saja. Tidak seperti itu. Pendekatan. Ustaz kok buat pendekatan kayak begitu nih Ustaz. Bagaimana kan? Begitu. Siapapun dia kalau lakukan pendekatan dengan seperti itu. Pendekatan tidak cukup kenal siapa orang solehah, cepat nikah, selesai.
Kalau perlu, hari itu kalau duda istrinya meninggal belum dikubur, menikah lagi, menjadikan sebab kemuliaan istrinya. Tapi kalau sampai berpacaran dan sebagainya, naudzubillah. Itu bukan ustadz. Sebenarnya suri toladannya di mana? Kalau ustadznya pacaran, kira muridnya gimana? Kalau ustadznya pacaran kayak begitu, muridnya tahu kira-kira seperti apa. Bisa mencontoh, dosanya lebih gede, bukan bisa mencontoh, otomatis. Nyontoh yang baik itu yang susah, kalau nyontoh jelek mah paling gampang. Itulah. Jadi Anda mengingatkan saja langsung, tidak usah khawatir. Kalau memang Anda merasa tidak nyaman karena posisi Anda bisa kirim surat cinta. Assalamualaikum Ustadz yang aku hormati, gini. Mohon maaf mungkin saya salah pandang, salah ini. Saya mendengar dari ini bahasanya pacaran adalah nggak baik, gini. Tapi saya dengar bahasanya Ustadz kok punya hubungan begini. Ini demi cintaku kepada Ustadz, saya ingatkan. Semoga Ustadz tetap dimuliakan oleh Allah, begini. Sampaikan, selesai. Baik. Itu baik. Baik, Bu ya, terima kasih. Dan kita beralih ke Bogor, Baranang Siang yang sudah bertanya dari sahabat Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, kami punya kakak laki-laki yang sudah ingin menikah, tapi ibu saya bersikukuh melarangnya dengan alasan masih kuliah dan calon istri juga masih kuliah. Katanya, bagaimana Bu ya kami menyikapi hal ini? Baik, pertama ibu Anda harus sering mendengar pengajian, apalagi pengajian kayak begini ini. Ibu Anda belum sadar bahwasanya begitu bahayanya larangan itu. Karena permasalahannya ibu Anda belum punya wawasan tentang agama barangkali. Maka Anda yang saat ini sering berurusan dengan agama, Anda komunikasi yang baik. Bawa ibu Anda ke majelis. Barangkali kalau di Bogor ada kita majelis Indra Prasta. Mungkin ibu Anda bisa, atau di Masjid Raya Bogor. Kita punya sebulan sekali setiap Sabtu, setiap Rabu minggu kedua. Itu ada di Masjid Raya, atau setiap Sabtu keempat malam Ahad. Kita ada di sana. Itu Anda bisa, nanti ibu diajak, kemudian saat itu singgung pertanyakan kepada kami, atau dia tidak duduk bareng dengan kami, nanti akan kami singgung bagaimana ibu yang benar supaya tidak melarang. Itu adalah suatu kesalahan besar. Ketahuilah, zina yang dilakukan anak ibunya nanggung itu. Urusan kuliah lihat, berarti dia hanya senang pangkat di dunia, tidak senang pangkat di akhirat. Urusan kuliah, dan memang benar banyak, ini kasus itu banyak. Pertama, karir, kau harus punya kerjaan dulu nak. Yang dua, kalau selesai kuliah. Benar, seorang anak pada syahwatnya sudah memuncak, syahwatnya sering muncul, dia harus menunggu selesai kuliah, sementara sudah pacaran, lihat, akhirnya dia ngikuti omongan ibu, saya harus patuh kepada ibu saya, menyelesaikan kuliah. Sementara saya harus patuh dengan hawa nafsu saya, akhirnya zina. Kamu tahu dia selesai sarjana ekonomi, bahkan mungkin sarjana agama plus pezina. Naudzubillah. Orang tuanya masuk neraka terlebih dahulu. Berarti ibu Anda ini adalah dalam bahaya yang amat luar biasa. Seorang anak menginginkan pernikahan, ternyata ibu Anda melarang. Berarti ibu Anda saat ini bermaksiat besar. Maka tanda cinta Anda kepada ibu, berikan pemahaman yang halus sampai ibu Anda bisa luluh hatinya, sehingga memperkenankan pernikahan dengan semudah-mudahnya. Dengan itu Allah akan memudahkan urusannya. Baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya di Bogor kembali ada Ahmad Faiz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma barik alaihi wasallam. Bu ya, bagaimana menyikapi ketika kita sudah terlanjur menikahkan anak kita atau saudara kita dengan orang yang salah, dalam artian dia seorang yang tidak mau belajar ilmu agama, bahkan tidak menaruh perhatian sama sekali. Sementara di lingkungan keluarga kita sudah terbiasa kegiatan selalu mengaji. Kalau kita mengajaknya, dia selalu menghindar dan keluar rumah. Mohon bimbingannya Bu ya. Itu kesalahan. Makanya itulah pentingnya memilih itu kan di situ. Ya, orang menikah kan punya sekedar menikahkan. Memilih itu penting. Jadi ya kalau memang terlanjur menikahkan salah, Anda harus istighfar karena Anda yang menikahkannya. Berarti Anda punya andil dosa dalam hal ini. Misalnya mungkin dia menjadi, bahkan ada seorang menikah itu gara-gara menikah rusak. Mulai dari kerudung jadi tidak karena suaminya tidak senang kerudung. Macam-macam ada. Kehidupan tuh begitulah, macam-macam. Iya. Akan tapi apapun bentuknya, jika Anda sudah terlanjur seperti itu menikahkan putri Anda dengan seorang laki-laki yang dia tidak kenal majelis dan sebagainya, maka ketahuilah karena dia adalah juga umat Nabi Muhammad, ketahuilah tugas kita membina bukan membinasakan. Maka kita harus perhatikan dia. Mungkin kita buat pendekatan, sering diajak ngobrol, atau mungkin kita bawa kepada acara tapi secara tidak langsung kita jadikan dia panitia. Kalau dia berduit jadikan donatur ini. Maka nanti boleh jadi donatur, minta bantuan ini atau apa, atau minta pendapat, ide atau apa. Dia akan rasa ada keterikatan dengan sebuah majelis, maka pada waktunya nanti dia akan ke bawah. Tapi mengingatnya dengan cara yang indah lembut, bukan mengatakan kamu ini ikut masuk keluargaku tidak mau ngaji, mau apa. Ya itu adalah bukan mendidik, itu merendahkan dan menghinakannya, dan itu tidak menyentuh hati. Baik Bu ya, terima kasih. Baik, satu penelpon kami sahabat Anda yang mau bergabung, silahkan kami buka kesempatan di 0231252249. Baik, kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya.
Allahumma sholli ala sayyidina Mohon maaf Bapak Ibnu Abbas, radio monitor di rumahnya bisa dikecilkan terlebih dahulu, suaranya feedback. Iya, udah. Iya, baik. Silahkan langsung bertanya kepada Buya satu pertanyaan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Ajay. Iya. Mudah-mudahan Buya sekeluarga dan radioku sekeluarga panjang umur dan jaya. Amin. Allahumma amin. Maaf ini Buya, saya mau bertanya di luar tema. Bagaimana Buya uraikan dulu bahwa sholat bisa digabung seperti tadi yang Buya ucapkan. Bagaimana kalau pada saat mengeluarkan korban sekalian ekah pada Idul Adha itu? Apakah boleh? Kemudian ini ada satu cara, kedua-duanya memang bagus dilaksanakan, tapi satu dilaksanakan, yang satu ketinggalan, yaitu antara zikir sholawat dan baca Quran. Karena dia tidak bisa baca Quran dan tidak apa, jadi yang banyak dibaca itu sholawat terus. Tapi sebaliknya ada yang hafid Quran, kurang aja sehari-hari. Apa boleh seperti itu kedua-duanya tanpa keseimbangan gitu? Iya. Baik. Cukup Bapak? Ya, demikian Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan biar langsung dijawab. Yang pertama tadi uraian mengumpulkan sholat sunnah tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masalah korban itu memang khilaf di antara ulama. Jumhur pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i, yang namanya korban tidak boleh digabung dengan akikah. Ada yang dinukil, kalau nukil antara Ibnu Hajar dengan Romli ada perbedaan, atau Imam Rafi dengan Nawawi. Salah satu mengatakan bahwasanya bisa digabung. Antara kurban dengan akikah bisa digabung. Akan tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak bisa digabung. Kalau tidak salah Imam Rafi'i atau Imam Romli. Imam Rafi'i atau Imam Romli mengatakan bahwasanya akikah dengan kurban bisa digabung. Akan tapi jumhur kebanyakan ulama mengatakan ini tidak bisa digabung dalam hal ini. Karena ini semua adalah ibadah yang dikukuhkan. Kurban adalah sunnah yang dikukuhkan. Kemudian akikah juga sunnah yang dikukuhkan. Begitu juga misalnya yang namanya sholat rawatib ya. Sholat rawatib qabliyah duhur tidak bisa digabung dengan sholat sunat yang lainnya, nggak bisa. Akan tapi yang boleh digabung adalah sholat yang satu martabat. Martabatnya seperti martabat sholat sunat mutlak. Karena sholat hajat itu adalah martabat mutlak. Istikharah martabat mutlak. Tahiyatul masjid martabat mutlak itu bisa digabung. Makanya kalau sholat fardu digabung dengan sholat sunat nggak bisa. Tapi kalau orang tahiyatul masjid, lihat sholat fardu tok dapat pahalanya tahiyatul masjid. Jadi inilah masalah korban memang ada khilaf. Jadi Anda jika mendengar boleh digabung, itu juga pendapat ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai zikir Bu ya. Ada yang Masya Allah, zikir semuanya bagus. Kalau ada orang menekuni salawat saja bagus, Al-Quran saja bagus. Akan tapi ketahuilah semuanya ada tempatnya. Dan sesuatu akan menjadi utama kalau sudah pada tempatnya. Lihat, biarpun dia orang hafal Al-Quran, lihat setelah Assalamualaikum sampai siang baca Astaghfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, ayat kursi dan sebagainya. Bukan tentang Al-Quran Assalamualaikum, Alif Lam Mim ya. Bukan di tempatnya. Semuanya ada tempatnya masing-masing. Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan kecerdasan menangkap Allah itu lawana anwa'al ibadati. Lama alim Allah lawana laka anwa'al ibadati. Setelah Allah tahu engkau itu suka bosan, hamba ini suka bosan, maka Allah memodel-model ibadah. Jadi itu dengan bermacam-macam ini agar kita tidak bosan. Sesaat kita istighfar, sesaat kita tasbih, sesaat kita sholawat. Dan kemudian zikir yang paling tepat adalah zikir yang sesuai untuk pemenahan hatinya. Misalnya, kalau Anda ternyata orang kikir, pelit, lit, maka Anda menyebutlah nama Allah yang Maha Pemurah. Kalau Anda orang yang sombong dengan harta, sebutlah maha besarnya Allah, ya mutakabbir, ya mutakabbir. Hanya Allah yang pantas seperti itu, bukan aku. Ya kan? Kalau Anda ternyata tidak punya kasih sayang kepada anak, sebut ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, agar hati itu luluh. Karena sesuai dengan penyakit kita. Karena penyakit kita hadapkan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana yang benar? Lakukan zikir sesuai dengan tempatnya masing-masing.
Ya kan? Iya. Nah, memang zikir di dalam sholat adalah boleh. Akan tapi masa salawatullahi amin langsung astagfirullahaladzim di dalam sholat lah ya. Tidak batal memang. Tapi bukan di tempatnya. Setelah waladhdallin amin baca surat kan begitu. Jadi ada tempatnya masing-masing. Waktu sujud ketahuilah kalau Anda waktu sujud mestinya baca Rabbiyal A'la. Anda baca surat Yasin boleh. Akan baik apakah seperti itu ibadah? Iya. Sah, sholatnya sah, baca surat Yasin. Hanya tempatnya. Akan tapi semuanya sesuaikan dengan tempatnya. Baik, tapi bagi orang yang mohon maaf baca Al-Qur'annya repot nggak bisa, tapi kok bisanya sholawatan, maka bagus dia memperbanyak sholat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, semuanya adalah utama. Yang tidak benar adalah yang nggak pernah melakukan itu semuanya. Baik, ya. Terima kasih dan memang waktu yang sudah di penghujung acara. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan dari para pendengar yang bertanya. Namun mohon maaf kami tidak bisa menyapa semuanya. Baik di SMS, Yahoo Messenger, ataupun Facebook sahabatku ya. Silakan Buya yang mau disampaikan. Kesimpulannya adalah, mari kita memohon kepada Allah. Semoga dari kita semua yang mendengar ini bisa menginsyafi ini semua. Dan yang kedua, semoga Allah mudahkan kita jika ada di antara kita masih terjerumus dalam kesalahan-kesalahan yang kami sebutkan tadi, semoga Allah mengangkatnya. Amin. Dan semoga Allah menggantinya dengan pernikahan yang mulia. Amin. Yang menjadikan mereka sebab bahagia dunia dan di akhirat. Amin. Dan semoga Allah mempermudah orang tua yang mempermudah urusan pernikahan anak-anaknya. Amin. Dan seperti yang disabdakan Nabi, yang mempersulit urusan pernikahan anaknya akan dipersulit urusan kehidupannya. Kefakiran akan melandanya. Kesengsaraan akan melandanya bagi orang tua yang mempersulit urusan pernikahan. Lihat Nabi yang bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Allah masyukuk man syaqqa ala ummati. Allah mengerikan itu. Orang tua saat ini begitu, lihat Allah akan memberi kesengsaraan. Allah karena Rasulullah yang mendoakan. Kenapa? Dia telah berbuat zalim kepada anaknya. Hati-hati, tolong dipermudah urusan pernikahannya. Dengan mahar yang gampang, persepsi yang gampang. Lihat, mempersulit itu bukan saja boleh dan tidak boleh. Akan tapi kadang-kadang boleh, ya sudah cepat nikah. Tapi makannya harus prasmanan, harus ada kiriman ranjang model begini, harus ini. Wah, ini musibah ini. Orang tua perusak ini ya. Semoga Allah menjaga kita semua. Dan Allah mudahkan segala urusan kita semuanya. Mari kita berdoa dari itu semua. Semoga dikabul hajat. Amin. Bersihkan hati kita. Dijauhkan dari zina. Sebab zina. Dan semoga Allah memuliakan kita di rumah tangga. Kemuliaan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat, di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.